Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Ulfa. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk melakukan refleksi bersama di akhir semester Gasel tahun 2025-2026 ini. Bagaimana perasaan Bu Ulfa setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pembelajaran untuk mapel fisika di kelas 10 pada semester ini, Bu Ulfa? Perasaannya yang pasti senang Bapak, Alhamdulillah karena sudah bisa menuntaskan pembelajaran selama 1 semester. Alhamdulillah semua TP yang disusun untuk semester ini juga sudah tercapai. Cuman memang ketika kita melakukan pembelajaran itu kan pasti tetap harus ada evaluasi nih Bapak untuk apa namanya peningkatan atau kemajuan supaya nanti di semester depan lebih baik, Mas. Ya, saya mengerti. Nah, untuk percakapan kita pada hari ini, eh, apa yang Bu Ulfa harapkan bisa kita capai di akhir sesi refleksi ini, Bu? Semoga nanti saya bisa menemukan sesuatu yang nantinya bisa saya kembangkan. Kemudian sebagai hasil evaluasi semester 1, semoga nanti saya bisa menerapkan itu di semester 2. Baik, jadi kita akan berefleksi untuk perbaikan ke depan ya, Bu Ulfa ya. Mari kita Oke, mulai. oke. Bu Ulfa, Ya. jika kita melihat ke belakang selama semester Gasal kemarin, apa yang menurut Bu Ulfa paling berhasil atau paling tidak membuat Bu Ulfa ini merasa bangga dalam melakukan pembelajaran fisika di semester ini? Kalau saya kemarin di semester 1 itu ada praktikum, Bapak, praktikum pengukuran, dan itu menggunakan alat seperti jangka sorong. Itu untuk sebagian besar anak itu mereka belum pernah melakukannya di bangku SMP, jadi itu suatu yang baru untuk mereka. Kemudian mereka juga praktikumnya di laboratorium. Mereka tuh merasa bangga gitu Pak kalau misalkan pakai jas praktikum gitu karena memang kalau di SMP katanya belum pernah, dan ketika pembelajaran pun alhamdulillah mereka sangat antusias walaupun itu hal baru, dan pengukuran jangka sorong itu memang tidak bisa, ibarat kata kalau kita ngukur pakai penggaris kan kita baca langsung selesai gitu ya Pak. Nah, kalau jangka sorong itu ada beberapa proses atau tahapan perhitungan sebelum nanti ada di akhirnya. Nah, anak-anak itu kemarin alhamdulillah bisa untuk mengukur itu, bisa praktikum. Jadi saya merasa bangga gitu, senang karena banyak anak-anak yang paham untuk mengukur itu. Dan satu lagi ternyata jangka sorong itu masih kontekstual karena sampai sekarang pun masih ada pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan jangka sorong untuk dalam dunia pekerjaan gitu. Jadi kan saya bisa lebih bermakna memberikan pelajaran ke anak gitu. Jadi anak tahu tujuannya untuk belajar ini sebenarnya apa. Ternyata di dunia luar itu juga masih ada keterkaitannya gitu, Pak. Dan itu pembelajarannya lumayan kompleks. Ketika saya bisa berhasil atau mengajak anak melakukan itu tuh seperti ada rasa senang tersendiri gitu, Pak. Walaupun materinya kompleks, tapi alhamdulillah mereka bisa mengikuti dengan baik begitu. Luar biasa sekali ini suatu pencapaian yang menurut saya istimewa, Bu. Lalu kalau di skala ya, Bu ya, dari skala 1 sampai Hmm. dengan 10 dan jika 10 ini adalah satu kondisi ideal dalam pembelajaran fisika yang Bu Ulfa inginkan. Saat ini kira-kira Bu Ulfa ini merasa di angka berapa, Bu? Mungkin sekitar 7/10 Bapak, karena memang eh, walaupun mungkin kemarin sudah banyak menggunakan model-model pembelajaran, tidak hanya ceramah dan diskusi, tapi sudah ada praktikum juga. Kemudian anak-anak saya ajak untuk presentasi, mereka mencoba langsung untuk membangun pengetahuan mereka. Kemudian saya juga sudah memberikan simulasi, tapi sepertinya pemahaman dasar semua anak tidak terlalu merata ya Pak. Jadi memang ada anak yang paham, ada yang mungkin medium kemampuannya, ada yang low gitu. Nah, itu eh, sedikit berpengaruh ke kegiatan pembelajaran dan juga hasil pembelajaran. Karena kadang basic-basic perhitungan dasar matematikanya tuh mereka ada yang sudah paham, ada yang belum, Bapak. Nah, sedangkan kalau fisika itu kan mungkin pengukurannya lebih kompleks. Jadi
itu ada kesulitan tersendiri dan kemudian satu lagi saya menyadari kalau yang di angkatan sekarang sebenarnya kemampuan mereka untuk menghitung itu sebenarnya sudah lebih baik daripada sebelumnya. Cuma fisika itu kan sebenarnya ada materi konseptualnya juga ya Pak. Nah itu yang masih kurang gitu dan memahamkan materi konseptual itu ternyata lebih sulit daripada memahamkan materi hitungan atau memberikan rumus gitu. Jadi kalau menurut saya mungkin skalanya sekitar 7/10 karena belum bisa sempurna, tapi kemarin sudah mengusahakan ya semaksimal yang saya bisa ngotot, Pak. Hmm. Eh, Padahal kalau saya melihat tadi dari penjelasan yang eh, saya dengar nih dari Bu Ulfa ini kan Bu Ulfa kayaknya sudah sudah bagus ya. Tapi kok Bu Ulfa masih merasa di angka 7. Terus kira-kira ada hambatan atau tantangan apa yang Bu Ulfa ini rasakan? Mhm. Mungkin gini Pak, kalau misalkan contohnya, misalkan saya mengadakan praktikum atau diskusi gitu ya, Pak, kan sebenarnya pembagian kelompoknya saya sudah berusaha supaya imbang. Jadi nanti di masing-masing kelompok itu ada anak yang istilahnya mungkin dia yang paling menonjol, mungkin bisa tutor sebaya mengajar teman-temannya. Tapi memang yang namanya anak-anak kadang sudah diarahkan seperti itu, ada yang masih acuh tak acuh gitu loh Pak. Jadi kayak misalkan yang memang belum paham, itu kayak ada yang mau mencoba, tapi ada juga yang ngikut aja gitu Pak, agak-agak cuek Oh, gitu. Jadi ya. memang mungkin karena kurang merata, kemudian saya juga kemarin merasa walaupun memang alhamdulillah sudah cukup berhasil, cuman memang mungkin untuk tingkat diferensiasinya masih kurang. Jadi kan sebenarnya lebih baik kita mengajar anak itu sesuai karakteristik mereka, nggih Pak. Tapi saya merasa mungkin kemarin masih umum, masih general, diferensiasinya masih kurang gitu. Jadi mungkin nanti itu juga bisa jadi refleksi saya, evaluasi supaya di semester depan mungkin praktek-praktek diferensiasi bisa saya terapkan supaya nanti hasilnya lebih baik daripada yang semester ini. Oke, jadi tantangannya lebih kepada keterlibatan anak-anak pada materi yang Bu Iya. Ulfa sampaikan ya. Terus kira-kira apa yang nanti Ibu pahami ya, Bu Ulfa pahami tentang penyebab tersebut. Nah, selanjutnya berdasarkan pengalaman 1 semester ini, Bu Ulfa, eh, kira-kira inspirasi apa yang muncul di benak Bu Ulfa untuk mengatasi terkait dengan masalah motivasi pada materi yang tadi Bu Ulfa sampaikan. Hmm. Eh, ini kan kalau di semester 2 itu saya rencananya ada project ya Pak. Jadi mungkin nanti kan kalau project juga saya bisa mengoptimalkan mungkin diferensiasinya di bagian produknya. Nanti di materi, ini salah satu contoh aja sih Pak. Misalkan materinya memang untuk semester 2 berbeda ya Pak. Tapi mungkin bisa berkaca dari semester 1 yang tadi saya bilang sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi mungkin memang kurang menyesuaikan karakteristik peserta didik, jadi masih bersifat umum atau general, saya samaratakan semuanya dari awal sampai akhir. Nah, nanti mungkin di semester 2 saya bisa milih antara diferensiasi konten, proses, atau produk itu bisa lebih ke produk yang mungkin pelaksanaannya bisa lebih mudah dibandingkan yang lain. Kemudian kalau di semester 2 itu kan ada materi energi terbarukan, Bapak. Nah, energi terbarukan itu saya bisa membuat project PJBL nanti model pembelajarannya. Nah, nanti anak-anak bisa saya minta milih, bisa mereka membuat poster, infografis, atau bisa juga mereka membuat alat seperti miniatur pembangkit listrik tenaga angin gitu. Jadi di situ mereka bisa explore, oh ternyata dari gerakan mekanik kincir misalkan, nah itu ternyata bisa menghasilkan listrik begitu. Jadi kan nanti bisa menyesuaikan karakter peserta didik. Ada yang mungkin lebih suka bikin poster atau infografis atau misalkan kadang-kadang anak yang kurang di bagian, saya pernah mengalami anak yang kurang di bagian kognitifnya gitu ya Pak. Itu tuh ternyata ketika dia dikasih ruang untuk berekspresi, dikasih ruang untuk membuat alat itu mereka malah sangat berkontribusi gitu di situ Pak gitu. Jadi karakternya memang beda-beda. Itu mungkin yang bisa saya lakukan di semester 2 bisa saya jadikan motivasi juga supaya nanti persiapannya bisa lebih optimal begitu. Wah, itu yang sangat menarik sekali, Bu Ulfa. Bagus sekali eh, apa yang tadi Bu Ulfa rencanakan.
Kemudian Bu Ulfa, dari percakapan kita hari Hmm. ini, kira-kira apa yang bisa Bu Ulfa simpulkan? Berarti dari Zoom meeting saya dengan Pak Dul hari ini, alhamdulillah saya bisa mendapat gambaran hasil refleksi atau evaluasi saya selama satu semester ini atau selama semester dasar ini yang nantinya bisa saya jadikan acuan atau pedoman untuk perbaikan di semester 2 supaya tadi mungkin rate keberhasilan yang masih cukup itu nanti bisa menjadi baik, pembelajarannya bisa lebih menyeluruh, berdiferensiasi, optimal, dan harapannya nanti hasil pembelajarannya juga memang lebih optimal sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dan kebetulan kan kemarin juga alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengikuti diklat PM ya Pak, yang mungkin aplikasi-aplikasinya sebenarnya sudah pernah kita lakukan di sebelumnya. Cuman dengan adanya PM ini seperti lebih terinci, tertata, dan insya Allah semoga nanti semester 2 saya lebih bisa optimal untuk mengaplikasikannya, bagaimana saya bisa lebih memuliakan anak-anak, tentunya dengan pembelajaran yang tidak hanya mengembirakan, tapi juga bisa bermakna kontekstual dan mereka sadar bahwa mereka sepenuhnya berada dalam lingkungan belajar itu. Jadi nanti insya Allah kalau mereka udah senang, mereka enjoy belajarnya, mungkin nanti hasil belajarnya juga akan menyesuaikan atau selaras dengan apa yang kita harapkan begitu, Pak. Bu Ulfa, kira-kira siapa Ya. saja atau bagian mana saja yang mungkin dianggap Bu Ulfa untuk bisa membantu Bu Ulfa untuk menjaga komitmen terhadap rencana Bu Ulfa ini? Saya nanti bisa sharing atau kolaborasi dengan sama rekan sejawat guru fisika, nggih Bapak, dengan guru fisika kelas, guru fisika yang lain. Saya juga bisa menggunakan mitra belajar guru matematika itu juga bisa. Kemudian nanti mungkin dari apa luar dari luar yang memang itu masih berkaitan dengan pembelajaran yang bisa saya lakukan itu bisa saya minta bantuan juga supaya nanti bisa mendukung pembelajaran saya di semester 2 gitu Pak. Jadi lebih optimal. Oke, eh, saya sangat mengapresiasi refleksi kita pada siang hari ini. Saya selaku kepala sekolah siap mendukung apa yang Bu Ulfa rencanakan. Mudah-mudahan ikhtiar kita bersama bisa mewujudkan SMA Negeri 1 Leri yang lebih baik lagi. Terima kasih sekali Bu Ulfa yang sudah menyempatkan waktu untuk bersama-sama melakukan refleksi di akhir semester Gasal ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dul. Oke.